Ya, selamat malam teman-teman komunitas pola hidup sehat ya. Dan sekarang di bawah pola hidup sehat yang tetap saya pertahankan hanya WA Group diabetes dan kanker. Sementara tulang dan saraf serta kesemuan holistik saya left group ya. Saya meninggalkan WA Group supaya saya fokus ya pada bidang yang memang saya bisa berbagi di situ ya. Nah, sekarang malam hari ini kita akan ada seminar ya dengan Dokter Sasa, panggilan akrabnya. Kalau nama lengkapnya Sajuni Wijaya ya. Ada Instagramnya, ada YouTube-nya. Nah, kalau teman-teman ikut dari awal PHS ini berdiri, maka tidak semua dokter atau narasumber itu diundang karena memang ada sebuah konsep di dalam pola hidup sehat, yaitu yang namanya kalau di luar negeri itu functional medical hospital atau functional medical doctor, ya artinya kesembuhannya konsepnya holistik, obat, kemo, radiasi, obat kimia itu terakhir, bukan berarti menentang juga, atau kalau bukan terakhir adalah bersama-sama, tapi lebih mengedepankan kesembuhan atau kesehatan dari pola makan, pola minum. Maka Dokter Sasa juga tak lihat di YouTube-nya, Instagram-nya cukup banyak menekankan ya mengenai pengobatan atau penggunaan herbal. Mungkin kalau istilah pengobatan di Indonesia dengan adanya berbagai aturan dalam bidang kedokteran mungkin menjadi tidak tepat, walaupun di masyarakat itu sudah menjadi bahkan kehidupan yang diwariskan dari generasi-generasi mengobati dengan herbal. Tapi kalau secara perizinan, secara hukum, ya maka obat-obat herbal, jamu-jamu pun tidak boleh diberi label ya mengobati atau menyembuhkan, tapi menaikkan sistem imun. Ya, yang pasti dengan sistem imun yang naik, ya sembuh, ya sembuh, walaupun sembuhnya lebih lama daripada obat. Nah, malam hari ini kita dengan Dokter Sasa kembali, bukan yang pertama ya, sudah beberapa kali akan membahas mengenai sistem imun dan vaksin. Jadi tunda pertanyaannya, tapi kalau ada pertanyaan dari awal, lihat judulnya aja sudah ada pertanyaan, ya silakan ditulis ya. Kita selalu pertanyaan tertulis, nanti akan dijawab atau diskusi talk show setelah presentasi ya. Jadi sekarang saya akan spotlight dulu ya. Selamat malam Bu Dokter. Iya, selamat malam Pak Jarot. Ya, selamat berjumpa kembali dalam komunitas pola hidup sehat. Iya, Pak. Ya, jadi semuanya udah kenal karena ini bukan yang pertama. Langsung saya serahkan aja Bu Dokter Sasa, silakan untuk waktu presentasinya. Iya, saya izin share screen ya, Pak Jarot. Oke, silakan. Nah, saya izin untuk share screen bentar. Oke. Apakah sudah jelas ya? Iya, udah tampil. Sudah ya, Pak ya? Ya. Oke. Ya. Bentar ya, Pak ya. Ini saya izin untuk sebentar. Buka. Ya. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Pak Jarot untuk kesempatannya. Nah, kali ini saya ingin share ya tentang sistem kekebalan tubuh manusia dan mungkin vaksinasi ya. Jadi ini nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat ya untuk teman-teman yang ada di sini. Oke. Nah, jadi ini mungkin sejarah awal dari vaksin sejak abad 17 ya. Jadi sebenarnya udah lama sih. Ini terutama di China ya, di tabib Shinsei di sana. Itu tuh memberikan virus cacar yang dilemahkan. Jadi yang ada di kopengnya. Jadi kan kalau cacar kan teman-teman di sini pasti tahu ya, ada nanahnya, kemudian nanti ada kopengnya itu ya. Nah, itu tuh ternyata masih mengandung virusnya dan itu
dihirupkan ke orang yang masih sehat. Jadi gambar ini ada orang yang masih sehat, lalu diberikan virus yang dilemahkan tadi. Nah, orang tersebut ini menjadi kuat gitu ya sistem daya tahan tubuhnya. Nah, kemudian ini sejarahnya yang akhirnya jadi dipabrikkan ya, karena kenapa kok ada vaksin gitu ya. Ini sejarahnya ada yang namanya Bapak Edward Jenner. Ini di tahun 1396, dia itu juga menyuntikkan virus cacar yang ada di sapi. Jadi cacar sapi itu ternyata disuntikkan ke anak kecil, ke anak ini usia 8 tahunan, dia kemudian akhirnya menjadi kebal terhadap virus cacar yang ada di manusia. Jadi virusnya memang secara umum dia satu keluarga tapi beda spesies gitu. Jadi yang virus di sapi, cacar sapi itu dia lebih lemah gitu. Nah, kemudian ini ya, jadi ini saya cerita tentang vaksin itu apa sih? Jadi vaksin itu sebenarnya antigen yang digunakan untuk merangsang terbentuknya antibodi dan menyediakan imunitas atau daya tahan tubuh melawan satu atau beberapa penyakit. Ya, jadi bisa diambil si antigennya dari vaksin itu diambil dari agen penyebab penyakitnya. Itu ya. Kemudian nah, ini cerita ini mungkin dalam bahasa Inggris ya, tapi ini saya jelasin ya. Jadi ada yang namanya imunisasi aktif, imunitas aktif, ada yang namanya imunisasi pasif. Imunisasi aktif itu kalau kita mendapat antigennya, jadi baik itu melalui infeksi secara natural, infeksi alami maksudnya ya, ataupun infeksi secara disuntikan, jadi divaksin. Nah, kemudian nanti setelah hitungan minggu itu akan terbentuk antibodi. Nah, kalau pada imunisasi aktif ini akan terbentuk namanya sel memori. Jadi sel memori itu dia ingat ya. Jadi tubuh kita itu ingat terus bahwa dia telah terkena si antigen tertentu. Nah, jadi virus tertentu ya, antigen ini, antigen bakteri atau virus. Nah, kemudian kalau imunisasi pasif ini artinya antibodi yang disuntikkan ke dalam tubuh si orang. Jadi misalnya ada orang sakit, dia langsung dikasih antibodi. Nah, ini misalnya contohnya si tetanus ya. Jadi kan ada yang namanya antibodi tetanus. Di rumah sakit kalau misalnya seseorang kecelakaan itu pasti ditawarkan ya. Nah, sifatnya kalau si yang pemberian secara pasif dia tidak menimbulkan memori. Jadi dia hanya menimbulkan kesembuhan pada saat itu saja. Jadi ketika beberapa saat, misalnya beberapa tahun kemudian terkena lagi infeksi yang sama, dia tidak mengenali karena yang diberikan antibodi bukan antigen ya. Jadi ada beda antigen antibodi. Nah, ini di sini ada yang tadi pasif itu langsung dikasih antibodinya ya. Itu nanti lama-lama menurun, tidak ada sel memorinya. Tapi kalau kita diberikan secara baik alami maupun antigen, nah ini nanti akan naik. Apalagi kalau ada booster. Nah, makanya kenapa kalau vaksin itu kok ada booster ya mungkin ya. Mungkin teman-teman di sini taunya mengenal vaksin pada dewasa waktu zaman COVID ya, tapi sebenarnya vaksin pada dewasa itu nggak hanya untuk COVID. Jadi nanti saya cerita di belakang. Ada banyak vaksin dewasa yang seharusnya juga teman-teman di sini lengkapin ya, gitu. Nah, ini bermacam-macam imunisasi tadi ya. Yang tadi kan saya ada jelaskan aktif dan pasif ya. Nah, kalau aktif itu bisa yang secara natural kita terkena infeksi atau yang buatan yaitu divaksin. Tapi kalau pasif, ini ada yang dari ibu. Ibu ini antibodinya itu bertahan 1 tahun. Jadi Tuhan itu ini ya, memang hebat. Jadi antibodi dari si ibu itu bisa lewat plasenta dan itu terus ada di tubuh si bayi selama 1 tahun pertama kehidupan si bayi. Kemudian imunisasi pasif yang buatan seperti yang ini, yang jadi disuntikan langsung. Jadi anti yang sera atau antitoksin seperti yang tadi, yang tetanus tadi yang saya cerita ya. Kemudian tipe vaksin itu apa ya? Banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pernah tahu polio, vaksin polio itu isinya virus yang dilemahkan. Kemudian ada juga vaksin influenza itu isinya virus yang inaktif ya. Kemudian ada vaksin
pertusis, difteri, itu isinya toksin atau racun dari si bakteri yang dilemahkan ya. Kemudian ada juga vaksin yang kombinasi dan juga ada vaksin yang model yang gen rekombinan seperti yang mRNA itu ya yang sekarang baru-baru ada ya. Nah, kemudian ini ya, jadi vaksin itu telah membuat banyak penyakit itu bisa tereradikasi. Jadi contohnya ini difteri, polio itu akhirnya bisa hilang kasusnya setelah pemberian vaksinasi. Itu dikarenakan adanya imunitas massal atau herd immunity. Nanti kita bahas apa itu ya herd immunity ya. Nah, jadi untuk yang booster itu akan lebih tinggi ya antibodinya ya. Jadi kan pertama kali antibodi itu yang keluar itu IgM. Kemudian nanti ada IgG. Jadi yang IgM ini awal, kemudian IgG. Nah, kemudian ketika ada paparan kedua, baik itu vaksinasi maupun melalui infeksi, itu nanti akan totalnya jadi lebih tinggi antibodi yang muncul. Gitu ya. Nah, IgG itu yang biasanya bertahan lebih lama. Kalau IgM nanti lama-lama turun ini. Kalau teman-teman di sini lihat. Tapi kalau IgG dia jangka panjang bertahannya, antibodi IgG. Nah, bedanya juga ini kalau teman-teman bisa lihat IgM ini dia tuh besar ya antibodinya. Strukturnya memang besar, tapi kalau IgG strukturnya dia kecil dan dia bertahan lebih lama. Nah, ini yang tadi ya, herd immunity ya. Jadi kenapa? Kalau kita vaksinasi massal, jadi yang divaksin itu banyak, maka akan timbul kekebalan massal. Itu karena ketika seseorang itu sudah kebal, ya kan ini kan kebal ya, dia ada perisainya ya. Ketika udah kebal, misalnya yang ini ada orang yang terinfeksi, dia menularkan tidak akan bisa lagi tertular yang udah kebal ini. Nah, ini akan membuat orang-orang yang tidak dapat divaksin itu jadi ikutan kebal. Siapa saja orang-orang yang tidak bisa divaksin. Jadi orang-orang yang tidak bisa divaksin itu orang-orang yang memiliki kelainan autoimun biasanya ya. Ataupun dia dengan daya tahan tubuh yang sangat lemah. Jadi kanker yang memang mungkin sudah tahap yang kondisi lemah sekali, tidak bisa efektif juga untuk mendapatkan vaksin. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa melindungi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin. Nah, ini kalau cerita ya, jadi ada yang namanya limfosit. Nah, limfosit itu kalau diperiksa, itu termasuk yang di dalam sel darah putih. Itu ada yang kalau teman-teman di sini mungkin pernah cek darah lengkap ya, itu pasti ada neutrofil, limfosit. Nah, limfosit inilah yang berperan. Limfosit B terutama dia untuk menghasilkan antibodi, kalau limfosit T dia terutama untuk menyerang sel yang terinfeksi virus. Dia juga yang berfungsi untuk menyerang sel ganas ataupun sel-sel yang memang mengalami keanehan ya dibanding yang normal. Seperti itu. Nah, ini limfosit ya. Jadi limfosit dia yang akan mengenali antigen yang dia sendiri itu akan teraktivasi dan akan bertambah banyak ya. Proliferasi itu aja bertambah banyak. Nah, dia itu bisa mengenal lebih dari 8 juta antigen. Jadi tubuh kita tuh memang hebat banget. Tuhan ciptakan masing-masing antigen. Jadi masing antigen itu kan virus ya. Ada misalnya virus influenza, virus COVID, kemudian polio. Itu semua dikenalinya ternyata masing-masing secara spesifik. Jadi masing-masing itu memiliki memori, ingatan. Itu yang cara kerja tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh memang hebat banget. Sistem daya tahan tubuhnya sebenarnya hebat banget, dan nanti kita akan cerita juga di belakang gimana sih kita selain tentunya vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap berbagai penyakit ya. Nah ini. Kemudian ini jadi kan ada misalnya ada 2 antigen. Antigen itu kan virus ya, ada antigen X, antigen Y. Nah, jadi ketika kita pertama kali mendapatkan infeksi terhadap yang X, kemudian akan muncul dia primary anti-X respon cuman kecil ini. Kemudian ketika kedua kali ada antigen X dan antigen Y, maka yang anti-X-nya, secondary anti-X responnya, antibody anti-X-nya akan lebih tinggi, tapi yang antibody terhadap Y dia lebih kecil. Seperti itu. Ya, kemudian nanti masing-masing terbentuk sel memori untuk masing-masing itu. Gitu ya. Nah,
Jadi tadi nih ya ada limfosit T, limfosit B, mereka masing-masing memiliki kerja yang berbeda tapi saling membantu. Jadi baik limfosit T dan limfosit B itu perannya sama-sama penting dan mereka saling membantu satu sama lain untuk menghilangkan infeksi, untuk menghilangkan tumor, ya itu sama ya. Jadi prinsipnya ya mereka bekerja sama. Kemudian ini ya tadi ya, jadi ada yang juga limfosit T itu kalau teman-teman di sini mungkin tahu itu Tuhan tuh ciptain memang hebat, banyak banget. Ada limfosit T sendiri itu ada yang namanya limfosit T helper, itu yang sifatnya membantu, ada yang sifatnya dia menyerang, membunuh sel yang terinfeksi. Ada juga yang dia bersifat mengatur, limfosit T regulatori. Jadi dia membantu meredakan limfosit lain. Jadi supaya kerja limfosit yang misalnya terlalu berlebihan itu bisa diredam gitu ya. Jadi nggak sampai timbul misalnya seperti autoimun gitu ya. Jadi memang masing-masing tuh memiliki perannya sendiri. Nah tadi ya, jadi ada yang limfosit T, limfosit B. Nah bedanya si limfosit T itu dia lebih kerjanya itu dalam sel mediated immunity. Tapi kalau limfosit B dia itu menghasilkan antibody. Yang kenapa kita sering tuh bilang antibody kamu antibody. Nah sebenarnya nggak cuma antibody loh. Kalau antibody itu cuma limfosit B. Kalau limfosit T itu yang kerjanya dia lebih kayak perang gitu membunuh si sel gitu. Nah, kemudian ini gambaran ya. Jadi di semua bagian tubuh kita itu ada sistem pertahanan tubuh, baik di kulit, di gastrointestinal nih di pencernaan ya, kemudian di paru-paru kita, di otak, itu semua mereka beredar ya. Jadi mereka beredar itu kan melalui yang kita tahu ini ya, kelenjar getah bening ya. Nodus limfatikus. Kemudian yang dia juga nanti menyebar ke dalam limpa ya. Jadi perannya limpa juga penting untuk pematangan dari sistem daya tahan tubuh kita. Nah, ini ya tadi ya. Ini sama sih ya tadi ya. T helper membantu mengaktifasi sistem imun. Kalau T sitotoksik dia yang membunuh sel yang sudah terinfeksi ataupun sel tumor. Ini ya mau menjelaskan ulang bahwa kalau sel memori itu dia tuh benar-benar long life ya. Jadi jangka panjang seumur hidup kita itu dia bisa. Kalau yang secara natural infection ya. Tapi emang ada beda. Kalau yang kita di antibodinya itu dibentuk oleh vaksinasi saja, itu mungkin dia perlu booster ya untuk bisa bertahan panjang. Seperti itu. Ini jadi kita mau menjelaskan kalau tanpa antibodi, maka akan mudah sekali sel tubuh kita itu terinfeksi oleh mikroba. Kemudian akan mudah juga dia menyebar ke sel lainnya yang masih sehat. Ya, dan juga kalau ada antibodi, maka itu akan memblok pengikatan dari si kuman ke si sel dan juga akan memblok penyebaran dari masing-masing antar sel ini ya. Jadi kan ada si kuman itu bisa menginfeksi sel lainnya. Nah, itu bisa dihambat oleh adanya antibodi. Antibodi itu juga bisa menghambat si racun ya. Toksin ini racun. Kerjanya dari si racun itu bisa dihambat oleh antibodi. Nah, ini saya mau cerita mungkin teman-teman di sini ada yang pernah kena campak. Kalau mungkin anak sekarang mungkin sudah jarang ya, karena sudah pemberian vaksinasi campak ini sudah rutin ya, terutama untuk anak-anak ya, ini campak. Sekarang udah jauh berkurang angka kejadiannya karena keberhasilan dari vaksin ya. Nah ini polio. Polio juga dulu ini banyak banget kita temukan orang-orang yang lumpuh ini, zaman dulu ya. Nah tapi sekarang sudah jarang sekali kejadiannya. Nah, terakhir ditemukan di Indonesia ya tahun lalu ya, itu di Aceh. Itu pun karena waktu pandemi kemarin anak-anaknya itu tidak mendapat vaksin, jadi mereka tidak lagi vaksin rutin terhadap yang vaksin-vaksin dasar ya. Nah itu sangat disayangkan karena kalau sudah terjadi lumpuh itu akan tidak bisa kembali. Jadi itu lumpuhnya itu sifatnya permanen. Nah kemudian ini difteri. Difteri ini penyakit yang dulunya tuh mengerikan. Yang zaman dulu tuh kalau kena itu bisa
mengakibatkan seseorang sampai nggak bisa napas. Karena dia ini menyumbat jalan napas. Jadi bisa timbul namanya ini membran putih keabuan karena si kuman dari difteri ini. Kemudian ini gambar yang tadi ya, difteri ini ya. Jadi bisa sampai parah sekali, bisa menyumbat ini. Kalau sampai udah menutup dua-dua jalan napas ya, pasiennya bisa sampai gangguan napas dan sesak ya. Kemudian ini pertusis itu yang kalau teman-teman pernah tahu batuk 100 hari, batuk rejan ya. Jadi yang batuk itu sampai lama ya. Ini juga bahaya kalau pada wanita hamil, kemudian pada bayi, kemudian pada orang-orang dengan sistem imun yang rendah, juga pada orang usia lanjut, lansia ya. Makanya ini kenapa penting juga diberikan. Nah, ini tadi ya gejala-gejalanya pertusis. Kemudian tetanus juga zaman dulu tuh mengerikan sekali ya. Jadi yang bisa mengakibatkan kejang, kemudian demam, dan bahkan sampai kematian ya. Itu sekarang sudah bisa ditekan dan kejadiannya sudah lebih jarang karena vaksinasi. Oke. Kemudian ini tadi ya, yang difteri, tetanus, pertusis itu sudah biasanya disuntikan itu dalam satu injeksi, yang namanya DTAP, TDAP, TD atau TDAP. Ini bedanya apa sih? Jadi ada bedanya, kalau T-nya besar itu berarti dia full dose gitu ya. Kalau D-nya besar itu dia full dose, tapi kalau D-nya kecil dia setengah. Jadi kalau udah pada dewasa, pada yang usia ini umur 11 tahunan, itu sampai usia dewasa biasanya tidak perlu lagi untuk difteri yang full dose. Jadi difterinya kecil, pertusisnya juga kecil ya. Ini jadi maksudnya ini dosisnya ini ya. Kemudian kalau A itu artinya aseluler. Itu proses dari pengemasan vaksin supaya tidak timbul demam, itu dia dihilangkan selnya gitu ya. Nah, kemudian rubella ini juga bahaya kalau pada ibu hamil, karena kalau ibu hamil terkena rubella, maka anaknya itu kejadian cacatnya tinggi, biasanya bisa cacat kongenital. Nah, ini makanya kenapa pada ibu hamil biasanya dokter kandungan akan mengecek apakah ada infeksi, apakah ada antibodi terhadap rubella. Jadi kalau belum ada antibodi, maka disarankan untuk hati-hati supaya nggak terkena gitu sih. Rubella itu campak Jerman ya, kalau yang istilah orang awamnya. Kemudian, nah ini ya. Jadi ini adalah jadwal vaksinasi dari IDAI, ini di tahun 2020 ya. Ini kalau teman-teman di sini punya anak atau cucu, ya sebaiknya dilengkapin ya. Karena dengan kita vaksin itu maka seperti asuransi, jadi kan kita mendapatkan kekebalan perlindungan sampai seumur hidup sih. Biasanya gitu, kecuali untuk yang memang perlu diulang ya. Jadi seperti tifoid itu diulang setiap 3 tahun gitu ya. Tapi kalau selain itu ada yang memang bisa perlindungan sampai seumur hidup. Kemudian ini jadwal imunisasi dewasa ya. Jadi dewasa pun juga ada selain COVID. Kalau nggak cuma COVID ya. Nah, memang mungkin teman-teman di sini banyak yang tidak mengerti sebelumnya kalau vaksin itu ada banyak. Ini ada influenza, tetanus, difteri, pertusis, varicella atau cacar, kemudian HPV. HPV ini untuk mencegah kanker serviks kalau pada perempuan. Kemudian ada juga yang campak ya, MMR, kemudian pneumonia, kemudian meningitis, hepatitis A, hepatitis B, tipoid, yellow fever, Japanese encephalitis, rabies, dan juga yang terakhir COVID ini ya. Oke, nah terus bagaimana kalau orang dengan keganasan, dengan penyakit kanker? Nah, ternyata juga disarankan ini. Ini dari, saya ambil rekomendasi dari Eropa. Jadi dia memang memberikan juga vaksin influenza, pneumonia, zoster, dan tetanus ya untuk orang-orang dengan penyakit keganasan. Tapi memang diutamakan mereka sebelum mereka melakukan kemo ya, seperti itu ya. Nah, terus gimana nih selain vaksin,
apalagi sih sebenarnya yang bisa meningkatkan pertahanan alami atau daya tahan tubuh kita. Ya ini prinsip umum ya. Jadi di pola hidup sehat juga seringkali dibahas dan memang ya saya juga selalu tekankan ke pasien-pasien saya. Jadi harus tidur cukup ya, minimal kalau untuk dewasa itu 7 jam per hari. Kemudian harus makan banyak sayur ya. Ini dalam hal ini kalau yang mungkin sulit makan sayur, tinggal minum, itu bisa juga ada sop sayur 5 unsur ya. Kemudian bisa juga makan buah, biji-bijian, kacang-kacangan yang kaya akan nutrisi dan antioksidan. Kemudian juga lemak-lemak yang sehat ya. Jadi seperti minyak olive oil, omega 3, itu memang perannya tuh mengurangi inflamasi atau radang. Kemudian juga makan makanan yang berfermentasi seperti yogurt dan kefir. Di sini kan Pak Jarot sering ya mengajarkan juga tentang kefir, yogurt ya. Atau kalau misalnya nggak bisa dapat yogurt, kefir ya minum suplemen probiotik. Kemudian juga membatasi konsumsi gula ya, karena gula itu memang nggak bagus. Gula ini juga makanan dari sel kanker juga ya, jadi nggak sehat. Kemudian olahraga itu sebaiknya 150 menit per minggu. Kemudian minum cukup air setiap hari. Dan ini ya, jangan tunggu haus baru minum, karena kalau udah usia lanjut itu biasanya respon tubuh kita itu akan berkurang terhadap tanda dehidrasi. Kalau masih kecil, masih muda itu biasanya kan kalau kita dehidrasi akan langsung ya, oh haus nih, pengen minum. Tapi kalau orang tua enggak, tapi ya diukur aja. Jadi sesuai berat badan. Biasanya itu mudahnya sekitar 30 mili per kilogram berat badan ya, tapi tetap dilihat juga apakah lagi dalam aktivitas berat, lagi keringetan, atau misalnya habis olahraga, itu harus diperhatikan juga kondisi-kondisi itu. Kemudian mengelola stres ya, karena stres ini memang sangat menurunkan daya tahan tubuh ya. Makanya kenapa kalau saya juga di firman Tuhan itu kan kita kan kalau saya di Alkitab itu hati yang gembira adalah obat. Nah, ini benar banget karena itu ada penelitiannya bahwa kalau seseorang stres, maka sistem limfositnya tadi itu, limfosit kan bisa dihitung. Limfosit itu akan menurun jauh dibandingkan orang yang tidak stres. Kemudian juga bisa juga konsumsi beberapa suplemen seperti vitamin C, vitamin D, zinc, dan juga garlic ya, atau bawang putih ya. Ya itu sih sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ada pertanyaan. Oke, ya kita bisa masuk di tanya jawab. Sudah ada 1-2 pertanyaan, tapi mungkin juga nanti dari saya akan ada pertanyaan. Bisa di stop share screen-nya supaya oke, terima kasih ya. Terima kasih Bu Dokter, kita bincang-bincang ya teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan bacakan. Nanti kalau sampai pertanyaannya nggak ada ya saya ada beberapa pertanyaan cadangan ya, tapi saya akan baca dulu yang dari teman-teman yang ada di chat ya. Ya, dan webinar selalu direkam ya, kecuali tadi ada beberapa yang memang tidak boleh direkam, tapi yang kali ini direkam ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah penyebab autoimun? Apakah justru imunitas yang terlalu kuat? Iya, terima kasih pertanyaannya. Memang benar kalau autoimun itu karena imunnya itu bereaksi secara berlebihan ya. Jadi tubuh tadi yang T regulatornya itu tidak bekerja, Pak. Jadi dia tidak bisa menekan aktivitas dari si sel limfosit T yang lain, T sitotoksik, itu dalam membunuh atau menghancurkan sel-sel yang sebenarnya itu normal oleh tubuh kita, tapi jadi dianggap abnormal. Seperti itu, Pak. Jadi memang gitu. Menyerang dirinya sendiri ya? Iya, jadi menyerang sel yang normalnya sendiri. Karena dia mengalami error. Jadi T regulatornya tadi pun juga tidak bisa berfungsi dengan seharusnya. Seperti itu. Itu biasanya karena radang ya. Radang kronis itu bisa menimbulkan timbulnya autoimun. Radang inflamasi berarti ya, peradangan inflamasi kronis. Iya, dan itu juga sekarang banyak penelitian yang mengatakan bahwa makan makanan yang tidak sehat itu kan memang menimbulkan inflamasi ya Pak ya. Inflamasi meskipun yang dia kecil tapi dia kronis jangka panjang bikin tubuh kita itu bisa error sistemnya.
Itu makanya kenapa benar banget yang Pak Jarod bilang makan harus sehat ya Pak ya. Jadi pola hidup sehat itu makanannya itu harus ya diperhatikan, konsumsi gulanya harus diatur, ya jangan berlebihan, kemudian pengawet-pengawet itu juga dihindari gitu sih Pak. Oke, Ada tadi prinsipnya seperti itu. Oke, menekankan yang Ibu tadi katakan, kalau orang stres itu juga sistem imunnya bisa drop atau kacau. Nah, kan ada juga yang mengatakan bahwa sistem imun atau autoimun bukan selain terlalu kuat adalah sistem imun yang kacau sehingga menyerang dirinya sendiri. Nah, stres bisa menurunkan atau mengacaukan sistem imun. Nah, selain stres, apakah juga masalah-masalah psikologis, tapi yang bukan stres, misalnya kayak takut berlebihan, nggak bisa mengampuni, gelisah, nggak pernah kekurangan rasa aman, rasa tenang, mengalami pengkhianatan, penolakan yang memang ini semuanya ujung-ujungnya ya pada satu kata sih ya, stres ya. Jadi apakah stres ini dalam arti bisa diperluas sampai ke masalah-masalah psikologis, Bu Dokter? Iya betul Pak, bisa Pak. Karena stres itu kan baik fisik maupun psikologis Pak. Jadi memang benar nggak cuman stres fisik, misalnya kita kecapean gitu ya, itu kan juga hormonnya sih Pak naik, hormon kortisol. Jadi ketika kita stres psikologis, jadi takut, kemudian kita ada tidak mengampuni atau apa, itu kan hormonnya kortisol kita itu akan naik dan dia itu memang sifatnya ini Pak, menurunkan sistem imun kita. Seperti itu. Jadi memang ya pengaruh banget, makanya kenapa harus lepas ya, mengampuni, kemudian nggak boleh ya takut apa itu memang benar, itu semua benar Pak. Harus dikelola. Jadi kayak misalnya tadi Bapak bilang ada dendam. Nah, itu kan dendam itu kan disimpan kan Pak, meskipun dia sebenarnya mungkin kita nggak kelihatan, bisa aja orangnya menutup-nutupi ya Pak ya. Tapi kan sebenarnya itu di dalam hatinya dia masih ada masalah, berarti kan. Ya itu stres sebenarnya Pak. Kalau menurut saya. Itu termasuk dalam kategori stres ya. Kalau menurut saya iya Pak. Makanya belajar ikut pola hidup sehat. Kita ada olah pikir, olah rasa, olah hati itu. Ya itu memang benar Pak. Intinya semua penyakit itu datangnya juga. Ya, tepatnya Bu Dokter putus-putus audionya, mungkin sinyalnya kurang kuat. Ya. Oh iya, iya Pak. Oke. Sekarang udah jelas. Oke, ya saya akan lanjutkan pertanyaannya. Apakah autoimun vitiligo bisa disembuhkan? Autoimun vitiligo ya. Mungkin saya izin stop kamera ya Pak. Sinyalnya kurang baik ya. Oh gitu, oke. Biar lebih lancar ini apa? Iya. Oke, iya. Suaranya jadi lebih jelas. Ya. Iya lebih jelas ya Pak. Autoimun vitiligo. Iya. Jadi kalau autoimun vitiligo apakah bisa sembuh? Ya, autoimun itu kalau dibilang bisa sembuh atau tidak itu bisa ya, tapi dia tuh istilahnya tuh diredam ya Pak ya. Jadi nggak kambuh gitu loh. Tapi ketika dia nanti error lagi, dia bisa muncul lagi. Jadi misalnya ada faktor pemicunya lagi, bisa muncul lagi. Seperti itu. Misalnya lupus pun bisa sembuh lupus. Tapi ketika dia nanti pola hidupnya nggak beres lagi, ya bisa muncul lagi. Seperti itu sih. Baik itu rheumatoid arthritis itu kan juga ini ya Pak, autoimun ya. Autoimun itu kan banyak ya, nggak cuma vitiligo, rheumatoid arthritis, lupus, yang paling berbahaya lupus ya. Itu bisa sembuh dalam arti dia tuh tidak menimbulkan gejala gitu loh. Tidak bergejala. Tapi ketika dia nanti pola hidup tidak sehat lagi, maka yang muncul lagi sih. Gitu sih, Pak. Dia harus benar-benar dijaga pola hidupnya itu harus benar terus sehat gitu sih. Okay. Sama seperti kanker juga ya Pak ya, kan kalau misalnya meskipun udah dikatakan sembuh, kalau nggak jaga pola hidup itu kan juga balik ya Pak ya, bisa muncul gitu.
Ya, terima Iya. kasih. Saya tambahkan, nanti juga kita lihat ada Pak Andi Gunawan Mulia yang di Singapura hadir. Nanti kalau mau menambahkan silahkan. Saya sudah set jadi co-host Pak Andi. Autoimun, saya ikut menjawab ya, bisa sembuh jenis apapun juga, karena di WA Group Pola Hidup Sehat, lewat pola hidup sehat, olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, saya sudah mendapat beberapa belas orang yang japri ke saya mengenai kesembuhan dari autoimun. Ada yang autoimun nggak bisa kena matahari, ada yang autoimun nggak bisa kena air, sehingga kalau mandi menggigil. Juga bukan di pola hidup sehat, tapi lewat kejadian yang lain. Cuma saya dengar kesaksiannya, ya pernah saya undang dalam acara talk show saya. Itu Ibu Jacqueline Selose, itu lupus ya, dan sudah belasan tahun sembuh tanpa kambuh. Jadi selama kita masih hidup, kita ada harapan untuk sembuh. Yang pasti ya semua hal yang berkontribusi terhadap kesembuhan yaitu kita lakukan ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya yang soal COVID nanti kita terakhir ya. Omega 3 berapa kali? Mungkin saya jawab singkat saja dulu ya. Sehari itu 5 sendok makan maksimal ya. Itu kombinasi dari omega 3, olive oil, MCT, VCO, ya, omega 3 digabung menjadi satu, ya totalnya yang pernah diajarkan dalam mengenai lemak sehat itu 5 sendok makan. Oke, sekarang saya baca yang agak panjang. Dokter Sasa, berapakah penting vaksin untuk imunitas tubuh? Karena ada anak dari teman saya yang dari sejak kecil sampai remaja nggak mau divaksin. Ya untungnya aja, terpuji Tuhan, sampai sekarang nggak kenapa-kenapa. Padahal kan kalau bayi sudah harus beberapa kali vaksin. Jadi sama seperti remaja lainnya, tidak ada bedanya anak yang divaksin dan yang tidak divaksin. Jadi ada anak remaja nggak divaksin, tapi ya oke-oke aja. Gimana Bu Dokter? Iya, ya enggak apa-apa. Memang kalau dia, intinya gini loh, Pak Jarod, maksudnya gini, kalau dia nggak divaksin, berarti nanti dia akan sakit gitu aja. Tapi kalau dia udah divaksin, ya dia nggak lagi sakit. Jadi misalnya paling gampang cacar ya Pak ya. Ya, Kalau sudah divaksin satu jangan kali pernah. aja, itu dia nggak akan sakit sampai yang, kan nggak enak sakit cacar. Saya sendiri dulu waktu kecil, orang tua nggak vaksin cacar sampai saya harus terkena cacar secara alami. Itu pas yang dapat jackpot gitu kan, saya dan kakak saya itu sampai berminggu-minggu sampai nggak apa rasa sakit, nggak enak, ya kan itu memang benar-benar nggak enak banget. Sedangkan kalau sudah divaksin itu pasti nggak akan kena sih. Kalaupun kena ya Pak, maksudnya kalaupun kena hanya paling 1-2 biji gitu yang muncul, dia punya blisternya itu loh. Nah, itu ya membuat jadi ini kan, maksudnya nggak yang terganggu sekolah maupun kerja. Nah, itu sih. Dan juga bahayanya kalau cacar ini nanti misalnya dia terkena saat dewasa, itu gejalanya akan lebih parah dibandingkan jika terkena saat kecil. Memang sifat virusnya seperti itu. Dan saya pernah ada pengalaman pasien yang dia kena cacar sampai ke pneumonia. Jadi infeksi virusnya itu sampai kena di paru dan dia akhirnya meninggal. Jadi ini orang tua, laki-laki usia 40 tahunan, terkena virus cacar dari anaknya. Anaknya itu nggak divaksin. Kemudian anaknya di sekolahan tertular virus cacar oleh temannya. Nah, dia terus membawalah ke rumah, terus papanya kena. Lah, ternyata papanya kena sampai ke paru-paru dan nggak tertolong. Nah, itu kan ya sebenarnya itu bisa dicegah gitu loh dengan vaksinasi. Itu kan tinggal bagaimana apakah orang tersebut tuh mau mengalami sakit gitu ya atau enggak, itu aja sih. Kalau memang dia siap menerima segala resiko ya sudah. Tapi kalau saya sendiri, saya dan keluarga saya, kalau udah ada vaksinnya yang memang ternyata efektif mengurangi gejala, efektif untuk sampai bahkan mengeradikasi penyakit-penyakit yang ada ya seperti tadi polio, campak. Nah, itu sih kalau saya berikan vaksin gitu sih, Pak. Karena kan ya daripada kita nantinya sakit, ya Oke, kan? nah, udah cukup jelas Bu, Iya. kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya. Iya, iya. Oke. Ya, jadi teman-teman udah cukup jelas ya kalau memang kalau sekarang sampai remaja kenyataannya dia nggak sakit, yang mudah-mudahan dia nggak kena ya. Jadi kalau sudah divaksin
jenis vaksin tertentu ya, bukan kayak tadi sudah dijelaskan di depan, ada yang perlu berkali-kali, contohnya COVID karena ada jangka waktunya ya, itu ya berulang-ulang. Tapi kayak cacar tadi contohnya hanya sekali seumur hidup. Ya, saya juga tidak vaksin cacar waktu kecil, malah tahunnya itu waktu saya udah umur 45 tahun, saya di Medan dan saya terkena cacar ya, dan sampai tenggorokan saya seperti bernanah, seluruh tubuh saya bernanah, bahkan saya nggak bisa bicara, suara saya hilang. Jadi anak istri pulang ke Jakarta, saya di Medan sampai 2 minggu. Jadi itu parah banget juga, sampai yang mengundang saya itu kaget, kenapa Bapak apa dulu waktu kecil nggak ikut vaksin gitu ya. Nah dulu memang waktu kecil saya takut disuntik. Jadi kalau di sekolah ada vaksinasi, itu teman-teman tuh suka pada teriak-teriak gitu, usum suntikan, terus saya lari pulang gitu ya. Jadi waktu saya nggak sakit sampai umur 45 gitu ya. Pas 45 kena cacar, ya itu vaksin alami ya, tapi ya untung ya sembuh. Jadi tadi sudah dijelaskan ada aneka macam vaksin ya, mungkin yang vital-vital yang dampaknya misalnya dampaknya bahaya dan vaksinnya sudah teruji ratusan tahun bahkan nggak ada hal-hal efek samping, ya menurut saya setuju dengan Dokter Sasa ya, lebih baik divaksin. Oke, kita lanjutkan lagi. Dok, saya sudah vaksin hepatitis, tapi waktu cek darah hasil vaksin hepatitisnya 0. Lalu saya lakukan vaksin lagi 3 kali, tapi setelah beberapa lama cek 0 lagi. Nah ini gimana? Sudah vaksin kok antibodinya 0? Oh iya, ini sudah vaksinnya terhadap jenis yang mana ya, Bu? Hepatitis B berarti ya. Hepatitis B, lalu mendapatkan vaksinnya yang kan ada beberapa jenis nih. Nah, apakah sama atau beda? Itu perlu saya ketahui juga. Oke. Gitu, Pak. Jadi mungkin nanti Japri kali ya. Atau ditulis di bawahnya, nanti yang bertanya ini boleh nulis di bawahnya lebih detail lagi ya. Iya. Oke. Karena perlu tahu juga tadi dia dapat vaksinnya apa gitu Pak. Jenisnya kan banyak. Meskipun hepatitis B tapi macamnya itu loh Pak. Penyedianya itu ada beberapa gitu. Jadi kita perlu tahu juga. Oke. Dokter Sasa praktek di mana? Di Surabaya. Nanti di akhir acara atau mungkin Dokter Sasa juga boleh tulis di chat kalau memang ada nomor yang bisa dihubungi ya, tapi kotanya di Surabaya. Oke, saya lanjutkan lagi. Apakah benar beberapa vaksinasi tertentu seperti paru-paru bisa menimbulkan dampak negatif yang lain seperti orang tertentu, seperti jadi alergi, gampang lelah, atau dampak-dampak lainnya? Bahkan ada yang pernah mengatakan juga beberapa vaksin yang dipadatkan, dikompakkan, disatukan menjadi satu, ada kasus yang anaknya sampai jadi autis. Ini gimana dokter? Oh iya, terima kasih untuk pertanyaan itu. Ya, jadi memang itu rumor itu memang dibuat oleh anti vaksin Pak Jarod. Jadi ada yang katanya bikin autis itu tuh dibuat oleh orang yang menciptakan vaksin campak. Jadi kan yang autis itu kan biasanya dikolerasikan dengan MMR, vaksin MMR itu yang isinya campak, kemudian campak Jerman dan gondongan ya. Jadi measles, mumps, rubella. Nah, itu tuh isu atau rumor tersebut dibuat oleh si orang yang cuman membuat vaksin campak. Jadi dia sampai buat jurnal penelitian yang sebenarnya bohong gitu. Dan sekarang setelah akhirnya berapa puluh tahun ketahuan dia itu bohong, ya orangnya sudah di penjara, dan secara akademik kan karena dia membuat jurnal palsu, ya dia jadi copot reputasinya ya. Seperti itu sih. Jadi memang dia akademisi juga, maksudnya yang pembuat vaksin yang campak itu gitu. Dan itu salah sih kalau menurut saya, rumor saja kalau vaksin sampai membuat yang gejala-gejala yang aneh-aneh itu ya. Itu sih Pak Jarod. Kalau gejala kayak panas demam ya memang wajar karena dia dikasih vaksin yang adalah virus yang dilemahkan, lalu tubuhnya bereaksi membuat antibodi. Kalau kayak gejala sebentar lelah, sebentar demam, sementara itu wajar ya.
Iya, biasanya efek vaksin itu 2 harian, 2-3 hari aja sih, Pak. Dan kalau ada pun tertentu yang beberapa seperti gondongan, itu memang bisa sampai 1 mingguan. Kadang bisa kayak timbul gondongan juga, padahal dia divaksin gitu loh. Nah, tapi itu biasanya hilang. Setelah 1 minggu ya hilang gitu. Cuman karena efek dari vaksinnya, dan itu memang sudah jelas ada dijelaskan di pemberian informasi tentang vaksin tersebut gitu. Sebelum Gitu. sebelum tindakan memang sudah diajarkan ya Iya, dampak-dampaknya apa gitu ya. iya sudah dijelaskan juga gitu sih Pak. Benar. Karena sudah ada kan diteliti itu vaksin-vaksin yang sudah lama, yang memang itu sudah puluhan tahun ya. Ya emang agak repot juga ya karena memang ada perang dagang ya, vaksin dari Eropa melawan vaksin dari Cina, vaksin dari Cina melawan vaksin Amerika, jadi masing-masing bikin masing-masing bikin berita masing-masing. Iya, iya. Ya kita harus belajar juga ya, maksudnya jangan mudah percaya tapi juga harus hati-hati. Iya, benar. Oke Benar oke Pak. ya kita bahas nanti di yang di paling bawah terakhir yang soal isu-isu yang terakhir kan memang kayak COVID ini kan masih baru ya, kalau kayak tiroid, campak itu kan sudah puluhan tahun bahkan sampai yang membuat jurnal palsu pun sudah terbongkar misalnya begitu, tapi ada yang baru ini kan memang masih masih apa pro dan kontra. Nanti kita bahas yang terakhir ya, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang memang untuk vaksin yang sudah sah digunakan puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun untuk kesehatan anak-anak kita. Jangan kita samakan nanti dengan hal-hal yang masih baru. Oke, lanjutkan lagi dulu. Ini cukup banyak yang bertanya, kayaknya Bu Dokter hari ini banyak pertanyaan. Apa penyebab tiroid bagi anak-anak usia balita? Makanan apa saja yang tidak boleh oleh penderita tiroid? Jika tidak segera diobati tiroidnya, apa bisa menyebabkan penyakit kanker? Tiroid itu sebenarnya kelainan ini ya, hormon sih, bukannya infeksi ya. Jadi kalau untuk tiroid sendiri nggak ada vaksinnya sih, bukan penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Nah, kalau kelainan tiroid ya itu perlu dicek lagi, ada kelainan apakah memang dia hormonal ataupun tidak. Jadi hanya kayak tumor aja atau kista. Kista bisa juga kista tiroid di leher. Gitu sih. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan sih Pak Jarot. Jadi Oke. nggak bisa langsung dipastikan. Ya, saya tambahkan jawaban dari pertanyaan yang sama, tapi di webinar dengan Dr. Elizabeth Subrata soal tiroid ya. Itu waktu itu dijelaskan sama Ibu Elizabeth Subrata, orang tiroid itu bisa kena akibat misalnya makan brokoli mentah. Maka pantangannya adalah jangan makan brokoli dan yang sejenis ya dalam keadaan mentah, harus di light cooking. Itu menjadi pantangan orang-orang yang terkena tiroid ya, sayur-sayurnya yang kelas kelompoknya brokoli dan kawan-kawan, kale dan kawan-kawan itu di light cooking ya, karena kalau enggak seperti getah atau material yang ada di dalamnya secara mentah itu bisa memicu tiroid. Oke, saya lanjutkan lagi. Mau bertanya ke Bu Dokter mengenai kenapa wajib booster untuk vaksin. Padahal tubuh mempunyai sel B memori yang akan mengingat apabila virus yang masuk sesuai dengan jenisnya dan virus yang dalam vaksin yang sudah dimasukkan ke tubuh. Oh, ini sebenarnya sudah dijawab, sudah dijelasin waktu di awal tadi ya. Mungkin yang bertanya login-nya terlambat, kita lewatin dulu saja, kecuali kalau Ibu Dokter mau menambahkan. Iya. Ini sih mungkin saya nambahin juga ya kalau Ya. yang COVID ya. Tadi kan yang dia tanya yang COVID ya Pak ya. Ini nggak ada sebut COVID, Oh hanya nggak kebut COVID. hanya Oh kenapa iya. ada booster ya. Tadi kan sudah dijelasin tuh Oh kenapa. iya iya udah tadi saya udah jelasin, tapi ya intinya sih karena supaya antibodi yang terbentuk lebih bagus lagi, dan memang eh, tergantung dari jenisnya ya Pak ya. Tergantung dari beberapa, ada tipe vaksin yang memang dia harus terus di booster gitu sih. Ya, Iya. jadi mungkin yang bertanya ini tadi datangnya terlambat, jadi nggak menyimak dari awal. Iya. Oke. Sekali lagi yang soal COVID nanti terakhir ya. Iya. Bolehkah, oh ini soal vitamin juga lewatin, oh tapi ada hubungan sama autoimun. Bolehkah kita tiap hari minum multivitamin seperti kayak mereknya nggak usah disebut, apa bisa menyebabkan autoimun kalau kelebihan multivitamin?
Iya. Jadi seharusnya sih enggak ya, kalau yang saya pelajari ya. Kecuali mungkin multivitaminnya itu ada mengandung pengawet, bukan yang alami gitu ya. Jadi iya. Tapi ada juga ini yang saya tahu ya Pak Jarot ya, vitamin E ya, itu saya ada pernah baca jurnal ya. Kalau vitamin E pada orang-orang tertentu yang ada kelainan genetik, malah maksudnya genetiknya tertentu ya, itu malah vitamin E itu bisa memicu terjadinya kanker. Itu jurnal yang terbaru yang saya baca. Tapi jadi memang itu perlu untuk pemeriksaan genetik untuk tahunya. Seperti itu. Makanya kenapa kan untuk genetik sendiri itu kita ada yang pemeriksaannya farmakogenomik ya. Orang maksudnya seseorang itu cocoknya obat apa saja obat yang dia tidak boleh diberikan. Nah, seperti itu. Itu ada itu. Jadi ya memang harus hati-hati juga minum vitamin. Mungkin lebih baik makan sayuran yang bervariasi, sayuran kemudian buah-buahan bervariasi, kacang-kacangan, biji-bijian itu kan vitamin juga ya, ada vitamin dan mineralnya gitu sih. Kalau saya Back to bilang. nature ya Bu ya. Iya, back to nature. Kalau saya bilang sih lebih baik mungkin gitu daripada yang buatan dari pabrik ya. Ya itu sih Pak. Makan sayur, makan buah yang lengkap, semua warna dimakan, semua jenis dimakan, maka menjamin kelengkapan nutrisi. Ya, oke. Ini soal vaksin yang diulang dan mana tadi sudah dijelasin di depan. Ada vaksin yang harus diulang, ada yang tidak diulang, ada yang sekali seumur hidup. Jadi pertanyaannya yang soal ini kita lewatin dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang sepertinya karena terlambat masuk login, jadi biar nggak 2 kali menjelaskan. Saya punya anak laki-laki usia 6 tahun, beberapa waktu yang lalu terkena asma dan dokter anak kami menyarankan untuk vaksin flu. Bagaimana pendapat dokter? Apa dan ada vaksin lainnya? Terus bagaimana sebaiknya soal terkait vaksinasi? Oke, anaknya kena asma disarankan vaksin flu. Oke, silakan Bu Dokter. Iya, ya benar memang disarankan sih Pak kalau yang memang ada penyakit paru obstruktif. Jadi asma itu kan termasuk penyakit paru obstruktif. Jadi dia saluran napasnya itu menyempit ya, mengalami penyempitan sampai dia sesak, sulit napas. Itu memang vaksin flu itu akan berperan untuk membantu supaya karena kan orang-orang asma itu akan ini ya sangat jadi sakit ketika dia terinfeksi virus flu atau virus yang lainnya, rinovirus apapun itu bisa. Jadi kita upayakan supaya dia tidak terinfeksi sehingga ya memang penting untuk divaksin flu dan juga vaksin pneumonia. Seperti itu sih Pak. Oke, Jadi supaya kalau saya setuju. Iya, supaya nggak sakit gitu loh Pak. Saya mencegah setuju. penyakit yang berhubungan dengan area paru-paru ya. Betul Pak. Iya, karena kan kalau misalnya dia terkena infeksi di paru, ya pasti dia jadinya sesak umumnya Lebih gitu parah Pak. karena sudah ada asma. Iya, benar. Jadi Iya. vaksin yang berhubungan dengan saluran pernafasan seperti flu. Oke. Saya sering tiba-tiba badan sakit seperti meriang, telapak tangan, mata panas, matanya panas, tapi nggak demam. Saya sudah MCO, darah rutin, kolesterol, asam urat, gula, SGOPT, dan lain-lain semuanya baik, kecuali kolesterol yang 230. Kira-kira perlu pengecekan apa lagi? Badan sakit-sakit seperti meriang, telapak tangan, dan mata panas. Kalau Ya ini. klinisnya perlu periksa ya, perlu ketemu langsung. Iya betul Pak. Perlu ketemu langsung. Kalau cuma gini nggak bisa. Kan harus dicek ya kan harus lihat langsung tekanan darahnya gimana, nadinya gimana. Nggak Iya. bisa lewat Zoom. Betul Pak. Setuju dengan Pak Jarod. Harus pergi dokter. Oke, yang soal vaksin COVID nanti dikumpulkan di belakang ya, teman-teman. Ini pertanyaan yang COVID nanti dikumpulkan jadi satu di terakhir ya. Untuk pengidap, ini juga kanker dan vaksin COVID. Oke, nanti jadi ini satu sekaligus ya. Saya enggak tahu dok vaksin hepatitis apa. Oh, yang bertanya tadi enggak tahu hepatitisnya jenis apa. Oke, berarti harus dipastikan yang divaksin apa, yang dites apa, karena jenisnya ada beberapa. Ya, ini udah menulis di bawahnya, nggak ingat jenisnya apa. Oke.
apakah vaksin booster pertama masih bisa diberikan setelah 2 tahun tergantung jenis vaksinnya ya? Ini tadi sudah dibahas, vaksin booster itu kapan tergantung vaksin apa, karena ada begitu banyak jenis vaksin. Nanti bisa mendengarkan rekaman dari seminar ini dari awal ya, supaya yang tidak bertanya apa yang sudah dijelaskan. Oke. Nah, ini menanyakan lanjutan seperti yang dijelaskan, boleh mempertajam ya. Untuk mengatasi batuk 100 hari, jadi perlu vaksin apa ya? Apa vaksinnya perlu setiap tahun seperti vaksin influenza? Nah, ini kalau tadi kurang lengkap atau kurang tajam bisa diperjelas, karena memang tadi dijelaskan soal batuk 100 hari tadi. Iya, itu jadi diberikan vaksin pertusis namanya. Jadi di pertusis itu biasanya diberikan bersama dengan tetanus dan difteri. Jadi namanya vaksin TDAP. Nah, itu pemberiannya tiap 10 tahun sih, Pak. Jadi boosternya tiap 10 tahun vaksin Jadi ini. tiap jenis vaksin, maka tadi juga ada pertanyaan berapa kali pengulangan atau boosternya berbeda-beda ya Bu Dokter ya? Iya, beda-beda. Yang ini Pak, yang pertusis ini karena dia yang dilemahkan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu racun yang dilemahkan. Jadi sifat dari si kuman tetanus, difteri, dan pertusis itu sama. Yang menimbulkan masalah adalah racunnya, bukan si kumannya. Jadi racunnya itu yang dikasih. Nah, racunnya itu dia akan hilang setelah 10 tahun. Jadi makanya perlu di booster. Yang tadi maksudnya biasanya menurut penelitian dia akan perlu di booster setelah 10 tahun gitu sih Pak. Kalau sehat-sehat aja lupa ada 10 tahun lagi. Iya, memang itu. Tapi kalau di luar negeri mereka memang ini Pak, ketat. Jadi makanya kenapa kalau di luar negeri ada kecelakaan itu mereka nggak lagi tuh suntikin anti tetanus serum atau apa. Karena mereka rutin tiap 10 tahun mereka kasih tetanus, vaksin tetanus gitu. Kalau kita kan nggak ada datanya. Iya, kita nggak ada. Kalau di sana mereka ini bagus sistemnya. Pada kelas 10 tahun sekali kayaknya juga saya mungkin udah 30 tahun terakhir enggak. Iya. Memang pengetahuan kita orang Indonesia tentang vaksin dewasa memang masih sedikit sih Pak. Karena yang tahunya COVID kan. Tapi sebenarnya banyak selain COVID itu. Gitu. Oke, COVID kita bahas terakhir. Sesudah vaksin agar tidak terjadi demam dan lain-lain, disarankan apa boleh minum sejenis paracetamol? Atau biarkan saja? Boleh sih Pak, boleh. Oke. Apakah ibu menyusui boleh vaksin? Kalau nggak boleh, yang jenis mana yang nggak boleh, jenis mana yang boleh? Ya, itu beda-beda ya. Kalau ibu menyusui untuk flu itu boleh, untuk vaksin flu ya. Tapi kalau seperti untuk vaksin kanker serviks itu sebaiknya tunda dulu kayak gitu sih. Tapi kalau sebelum yang kayak vaksin kanker serviks itu justru bagusnya sebelum hamil. Jadi sebelum menikah malahan. Jadi itu pemberian 3 kali untuk mencegah kanker serviks. Efektif banget itu, Pak. Sampai sekarang tuh Kemenkes sudah memberikan gratis untuk anak SD. Gitu. Ya, karena apa? Yang tadi ya Bu Dokter ya, apa jenis-jenis vaksin yang memang alami, lalu apa namanya memorinya bisa berlangsung hanya sekali seumur hidup ya. Iya, dan juga ini Pak, penelitiannya justru kalau anak SD diberikan, masa pada usia masih di bawah 14 tahun, itu cukup 2 kali. Itu antibodinya tetap sama tingginya dengan kalau pada orang dewasa perlu 3 kali. Jadi kan mereka neliti gitu. Makanya kenapa anak usia SD cuman dikasih 2 kali vaksinasi HPV itu. Gitu. Nah, itu Kemenkes kita itu udah ini banget, udah kasih tuh gratis ke anak-anak SD. Jadi saya acungi jempol sih untuk Kemenkes yang sekarang. Mereka maksudnya sih cukup bagus untuk pemberian vaksinasinya. Iya, jadi jangan ditolak kalau misalnya dikasih di sekolah mungkin untuk anaknya. Itu mahal itu vaksinnya. 1 juta lebih kalau tanpa pemberian dari sekolah, maksudnya pemerintah gitu. Wow. Iya, mahal itu vaksinnya, Pak. Tapi dikasih gratis sama Menkes untuk anak-anak kita gitu. Iya. Kadang yang gratis nggak dihargai. Iya, benar-benar. Oke, kita lanjutkan lagi. Bu Dokter, vaksin kan untuk imun tubuh.
Seperti misalnya vaksin hepatitis supaya jangan terkena dampak parah kalau kena virus hepatitis. Atau misalnya vaksin cacar untuk cegah dampak kalau kena cacar yang parah. Vaksin ini apakah hanya untuk penyakit yang karena virus aja atau ada hal yang lain juga yang bisa menggunakan vaksin? Terus mau tahu apakah saat ini ada penelitian untuk vaksin kanker. Jadi supaya kalau misalnya kena kanker tidak parah-parah amat. Oke. Iya, itu tadi ya Pak, yang vaksin untuk kanker serviks sudah ada, vaksin untuk pencegahan kanker serviks HPV. Nah, tapi memang sekarang lagi juga diteliti untuk vaksin yang ke pasien kanker ya. Nah, sebenarnya ini sih dalam arti kanker itu kan juga kaitannya dengan sistem imun kita ya. Jadi makanya kenapa ada yang namanya imunoterapi. Jadi pemberian anti PD-1. Nah, ini itu kan sebenarnya prinsip dari ini juga daya tahan tubuh kita, prinsip dari si limfosit, bagaimana cara kita mengaktifkan dari si limfosit itu untuk menyerang si sel kanker. Memang di luar sana juga ada yang lagi neliti-neliti seperti ini. Gitu sih, Pak. Oh, tapi yang sudah firm baru kanker serviks ya, yang lain belum ada ya. Iya, itu dan hepatitis B itu bahkan bisa mencegah. Kalau terkena hepatitis B kan kemungkinan terkena kanker hati. Nah, makanya perlu diberikan vaksin hepatitis B. Seperti itu. Oh, oke. Iya. Ya. Dulu ada Iya. dua paling nggak yang mencegah kanker hati Iya. dengan vaksin hepatitis B, lalu yang tadi supaya nggak terkena kanker serviks, vaksin HPV. Iya, iya. Baru itu sih memang ada. Nanti ya masih penelitian sih Pak memang. Karena memang juga baru-baru ini juga diketahui bahwa kanker itu pemicunya ternyata infeksi. Jadi infeksi yang tadi itu kan infeksi kan dari virus HPV yang menyebabkan perubahan dari sel serviks, sel radang sel murut rahim, kemudian juga virus hepatitis B yang kemudian menyebabkan kanker hati. Itu kan baru-baru ini Pak diketahuinya. Gitu. Dan memang masih penelitian. Ada juga kayak bakteri yang bisa mengakibatkan kanker seperti H. pylori, Helicobacter pylori itu kan bakteri yang penyebab gastritis ya. Gastritis itu penyakit lambung, mah. Nah, itu ternyata memicu terjadinya kanker lambung. Seperti itu. Gitu sih. Ada juga yang lain. Memang masih kita teliti sih, Pak. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan tapi tulisnya ke direct, jadi saya yang bisa baca. Yang pertama, pertanyaan pertama, rinitis termasuk autoimun. Apakah bisa disembuhkan untuk rinitis? Autoimun jenis rinitis. Ya, seperti yang Pak Jarod tadi bilang semua, dan saya juga tahunya semua autoimun bisa disembuhkan, tapi ya tadi itu diredam ya. Jadi kalau misalnya pola hidupnya nanti nggak sehat lagi, ya bisa kembali kena gitu sih. Makanya kenapa penting untuk menjaga pola hidup supaya terus sehat itu sih. Iya. Ya, saya tambahkan ya, kalau saya belajar yang namanya konsep functional medical atau kesembuhan holistik, ya autoimun termasuk yang bisa disembuhkan karena sistem imun bisa dibetulkan, keseimbangan hormonal bisa dipulihkan, metabolisme bisa diperbaiki, maka ditambah lagi dengan regenerasi sel. Dengan 4 hal itu yang bisa diperbaiki lewat pola hidup sehat, dalam arti olah nafas, olah hati, olah pikir, olah tidur, deep sleep, olah menu, ya secara keseluruhan, maka ya kita berusaha mencoba ya, dan beberapa orang sudah mengalami kesembuhan. Jadi kalau saya menyarankan yakin saja bisa sembuh, punya harapan bisa sembuh, dan mulai melangkah ya. Nanti kalau sudah sembuh bisa berbagi, bisa testimoni, menguatkan yang lain. Pertanyaan yang kedua dari orang yang sama. Oke, sebentar, ini soal COVID, tapi dihubungkan ke kanker. Oke, yang semuanya yang berhubungan dengan COVID nanti kita terakhir dikumpulkan jadi satu, ya. Kecuali yang pertanyaan yang lain sudah habis. Oke, masih ada lagi pertanyaan yang tidak berhubungan dengan COVID, tapi dengan HPV tadi. Bu Dokter, di mana kita bisa dapatkan vaksin pencegahan kanker serviks atau vaksin HPV tadi? Untuk anak-anak, karena di sekolah kayaknya belum ada. Oke, jadi pertanyaan di mana bisa
vaksin HPV, Bu Dokter? Bisa ke rumah sakit ataupun ke praktek dokter sih. Itu bisa. Mau di saya juga bisa, tapi kan saya di Surabaya. Iya. Itu Bisa bukan semua dokter bisa. Untuk rumah sakit juga ada gitu sih, Bu. itu bukan vaksin yang langka kok ya, Bu Dokter Iya, ya. Sudah bukan umum. vaksin yang langka, vaksin umum kok itu, tapi mahal, makanya cuma makanya kalau yang pemerintah punya itu, wah benar-benar saya, oh lumayan ini, sampai anak saya pun saya ikutkan kok program vaksin dari sekolah itu, gitu. Oh, jadi yang di sekolah HPV juga ada ya, Bu Dokter ya? Ada Pak, ada, mulai kelas 5 SD itu. Jadi BIAS namanya, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Itu ada diberikan dari Posyandu dari puskesmasnya memang. Gitu. Iya. Oke, ya. Oke, sekarang masih ada lagi sebelum saya masuk yang COVID ya. Bangun tidur langsung bersin-bersin dan pilek setelah berapa jam hilang. Jadi oke, setiap hari ini berarti ya, tiap pagi. Kayaknya dulu pernah dibahas, tapi saya lupa juga ya. Dulu dokter siapa yang bahas tanda-tanda kalau pagi-pagi bersin pilek, tapi kalau siang hilang. Oke, mungkin Bu Dokter bisa menjelaskan apa ini. Iya. Bangun tidur langsung bersin-bersin dan pilek setelah berapa jam hilang sendiri. Itu alergi sih ya kayaknya sih ya Pak ya. Ya termasuk autoimun ya itu termasuk juga ya. Alergi itu tuh hipersensitivitas sebenarnya, bukan autoimun. Jadi ada yang namanya alergi yang memang seperti itu. Nah, ini pengalaman dari suami saya sendiri. Dia tuh juga dulunya sering seperti itu. Pagi tuh bangun tidur pasti dia ada kayak pilek, kemudian bersin-bersin. Nah, kemudian setelah dia rutin minum sop sayur dan juga vaksin flu, itu enggak lagi sih. Itu pengalaman saya sendiri. Jadi kan dia cerita waktu awal itu kan kita belum rutin minum sop sayur ya, dan juga belum vaksin flu. Kemudian baru-baru ini aja kan setelah sekitar 5 tahunan. Nah itu udah nggak lagi seperti itu sih, Pak. Jadi ya mungkin ya pola hidup sehatnya itu ya Pak. Jadi kan termasuk mencegah alergi hipersensitif yang berlebihan itu, gitu sih. Ikutin pola hidup sehat sembuh. Iya, ikutin pola hidup sehat sembuh. Termasuk pola hidup sehat itu tadi ya itu mengkonsumsi jumlah sayur yang banyak itu, tapi dalam bentuk cairan Pak kalau kita. Gitu ya. Yang pola hidup sehat, olah hati, olah pikir, olah rasa, olah nafas, olahraga, olah tidur, olah makan. Nah, olah makan ini berarti makan yang benar, makan yang sehat. Oke. Sebelum masuk ke vaksin yang berhubungan dengan COVID, dengan segala pertanyaan yang cukup banyak. Ini pas ada yang bertanya, sop sayur atau sop 5 unsur. Nah, Bu Dokter boleh presentasi atau jelaskan mengenai sop 5 unsur ini? Kalau mau share gambar atau video juga boleh, Bu Dokter. Oh iya, saya jelasin aja sih Pak. Ini mungkin jaringan saya kurang baik juga ya. Okay. Jadi nggak share screen ataupun gambar. Jadi sop 5 unsur itu isinya dari 5 unsur, yaitu wortel, kemudian lobak, daun lobak, ketela Jepang, dan juga jamur shiitake. Itu masing-masing mewakili unsur yang ada di kedokteran timur ya. Jadi ada unsur tanah, unsur air, api, logam. Nah, itu yang seimbang. Jadi dia secara harmoni dia akan membentuk kesehatan, memberikan kesehatan di tubuh kita. Jadi prinsipnya sih menyeimbangkan tubuh kita sih Pak. Jadi membuat tubuhnya, sistem daya tahan tubuh kita itu menjadi seimbang. Ini saya alamin sendiri karena saya pun konsumsi dan suami pun konsumsi. Jadi kita memang udah merasakan manfaatnya. Dan juga saya melihat sendiri banyak pasien yang sembuh setelah minum sop 5. Awalnya ya saya skeptis. Karena kan kalau di kedokteran saya nggak belajar ya Pak ya, nggak belajar tentang herbal. Kalau kedokteran barat, dulu kan saya belajarnya kan kedokteran barat. Tapi begitu saya melihat sendiri banyak pasien yang sembuh, dan saya mempelajari, ya saya akhirnya yakin ini sehat dan bisa membuat tubuh jadi sembuh. Itu sih Pak. Iya.
Ya, dan sop 5 unsur ini dulunya ada di Solo, tapi sekarang sudah ada Solo, Surabaya, dan Jakarta ya, Bu Dokter? Iya, betul Pak. Iya. Ya, dan itu Betul. nanti teman-teman bisa kalau mau mendapat informasinya, ada saya post ulang nomor WA dari Bu Dokter Sasa, ya, baik untuk menanyakan prakteknya yang di Surabaya ataupun mengenai sop 5 unsur, ya, yaitu ada di Kota Solo asalnya, lalu sekarang ada di Surabaya dan juga ada di Jakarta, yang resmi dari cabang sop 5 unsur di Kota Solo. Teman-teman bisa masuk Instagram atau Google, ya, itu memang beritanya sempat heboh, ya, heboh dalam arti kasus-kasus kesembuhan yang terjadi, ya. Saya sudah cek juga Instagram di Google, ya, kisah-kisah testimoni, maka itu juga yang sebenarnya membuat saya berani mengundang Dokter Sasa. Juga sebelum saya undang Dokter Sasa, saya sempat lihat Instagram dan YouTube-nya Dokter Sasa sih, banyak banget ngajari mengenai herbal gitu loh ya. Saya emang orangnya yang senang dengan hal-hal yang bersifat alam, back to nature, mengurangi obat kimia. Makanya kita belajar mengenai hal ini ya. Oke, sekarang, nah sop 5 unsur itu terdiri dari 5 unsur dan dimasaknya dengan wadah, seingat saya kaca Kaca Pak, iya. ya, jadi bukan pakai aluminium atau besi atau panci yang lain yang bisa malah menjadi pencemaran. Karena sekarang ini cukup menarik ya, ketika saya punya beberapa teman yang punya alat QRMA dan mulai menguji banyak orang dengan QRMA, itu banyak orang yang aluminium dalam tubuhnya itu berlebihan. Nah, dari mana aluminium kalau bukan larut dari panci, wajan, alat masak aluminium yang terutama dipakai untuk masak yang bersifat asam. Jadi sayur asam atau makanan-makanan bersifat asam itu melarutkan, sehingga akhirnya banyak orang keracunan aluminium, walaupun memang dengan keracunan aluminium itu tidak menimbulkan perilaku atau penyakit, tapi sudah bisa menjadi pemicu ya. Belum lagi malah bukan kekurangan zat besi tapi kelebihan dari peralatan masak yang terdiri dari besi. Makanya sop 5 unsur yang bisa membawa pada kesembuhan atau kesehatan atau bahkan pengobatan harus dimasak dengan suhu tertentu dan alat tertentu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang COVID, vaksin yang berhubungan sama COVID, Bu Dokter. Vaksin COVID ini kan booster vaksin 1, 2, 3, lalu di booster ketiga, sekarang ditawarkan yang booster yang keempat. Memangnya vaksin COVID ini termasuk yang tidak memori jangka panjang ya? Oh iya, jadi gini, mungkin teman-teman di sini perlu tahu kalau COVID itu jenis virus yang RNA, tipe RNA atau ribonucleic acid, itu memang virus yang sifatnya itu mudah sekali bermutasi. Makanya kenapa kita tahu ada yang kemarin itu alfa, beta, delta, kemudian omikronnya ada yang BA1, BA2 gitu ya. Jadi kan banyak banget ya. Memang dia termasuk tipe virus yang gampang sekali mutasi. Makanya vaksinnya pun itu disesuaikan. Seperti itu sih, Pak. Sama seperti influenza, itu pun juga dia kan kenapa setiap tahun kok diberikan. Nah, karena dia juga virus yang tipe gampang mutasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya antibodinya punya memori, tapi yang datang ini jenisnya beda. Iya, mutasi soalnya Pak. Ya, ya. Karena dia spike protein itu kan gampang untuk bermutasi. Jadi makanya kenapa kok kita juga tahu, oh nanti ini muncul lagi mutasi yang baru muncul lagi gitu kan. Sampai bosen kan. Ada yang Omikron, BA1, BA2, terus X apa seperti itu Pak. Gitu sih. Virusnya Iya. pinter. Iya, memang virusnya pinter itu. Termasuk ya. Virus yang tipe gampang banget bermutasi. Karena virus ada 2 tipe kan, DNA dan RNA. Nah, yang DNA biasanya lebih stabil. Itu sih, Pak. Nah, terus ini kan secara internasional ya, bukan cuma di Indonesia. Kalau di Amerika memang dulu pas zaman COVID pun ya nggak wajib masker, bahkan orang kena COVID ya nggak dikasih antibiotik. Tapi di Amerika vaksinnya sangat masif sehingga total yang terjangkit dan total yang meninggal kan akhirnya juga yang meninggal pun di bawah 1%. Nah, itu kan juga sebenarnya kayak ya
kegunaan vaksin secara data jadi terbukti. Tapi kan terus antara vaksin yang menggunakan virus atau hanya namanya rekayasa genetika yang menyerupai virus, sekarang ini menjadi perdebatan apakah lebih bagus yang dari Cina yang memang benar-benar virus yang dilemahkan atau yang dari Amerika yang menyerupai virus secara sederhananya begitu. Tapi pertanyaannya baik yang manapun jenis vaksinnya dengan COVID yang secara internasional termasuk Indonesia sudah sangat reda, ini apa masih perlu sih sebenarnya vaksin yang keempat gitu? Iya, sebenarnya ini saya baca dari penelitian yang terbaru ya Pak ya. Jadi memang untuk ini dari penelitiannya cukup ini. Jadi dia systematic review. Jadi systematic review itu dia mengumpulkan dari beberapa penelitian yang lainnya. Itu ternyata memang dengan imunitas yang alami ya. Jadi imunitas alami itu maksudnya dalam arti yang memang karena infeksi alami gitu ya, natural infection maksud saya, maaf, bukan imunitas alami, natural infection. Kalau orang-orang yang sudah pernah natural infection itu akan jangka panjang sih Pak ternyata. Jadi udah ada penelitiannya. Jadi nggak usah lagi ya? Orangnya kena COVID. Iya, kalau udah pernah kena COVID itu umumnya jangka panjang sih. Itu penelitian yang udah diterbitkan. Jadi dia dibandingkan antara orang yang udah pernah kena ataupun orang yang dibandingkan dengan orang yang belum pernah kena. Nah, ternyata kemudian diikuti itu memang jangka panjang. Nah, tapi kalau belum pernah kena sama sekali, ya itu sebaiknya divaksin gitu sih Pak. Tapi kayaknya sekarang jarang ya orang yang nggak pernah kena sama sekali ya. Nggak tahu deh kalau di sini pun ada nggak yang belum pernah kena sama sekali. Kayaknya sudah semua kayaknya ya Pak ya, yang pernah kena COVID. Nggak tahu deh. Kalau soalnya setahu saya selingkungan saya itu nggak ada tuh yang nggak pernah kena COVID gitu sih. Jadi mungkin kalau menurut saya vaksin ya bisa saja udah nggak lagi perlu sih karena dia udah ada natural infection, natural immunity-nya juga sih. Booster itu mungkin nggak apa-apa kalau udah pernah kena infeksi alami ya Pak ya. Ini berdasarkan apa yang saya baca baru-baru ini gitu. Iya. Ketik. Ini ada yang bertanya mengenai IG dan YouTube ya. Kalau teman-teman tadi melihat undangan link Zoom itu sebenarnya di undangan itu sudah saya tulis ya. Narasumber hari ini adalah Dr. Sasa, Instagramnya Sajuni Wijaya dan YouTube-nya adalah www.youtube Dr. Sasa. Dr. Sasa ya, itu tadi kan barusan nulis Dr. Sama, tapi Dr. Sasa itu kalau mau dilihat ulang lagi itu di undangan webinar malam hari ini itu saya tulis IG dan YouTube-nya ya, di WA Group pasti ada. Nanti kalau Dr. Sasa mau menuliskan lagi juga ulang juga boleh, saya takut salah, tapi tadi saya ambil memang dari akun IG. Di situ ditulis juga akun YouTube-nya ya. IG-nya adalah Sajuni Wijaya, lalu YouTube-nya adalah Dr. Sasa. Ya, di share pasti itu akan muncul. Nah, kalau ini kan sekarang muncul vaksin masih soal COVID lagi yang keempat, itu berarti sebenarnya dia menggunakan walaupun nama mereknya sama, tapi sebenarnya materinya sudah dengan variasi yang baru dong ya, bukan vaksin yang lama ya. Harusnya sih Pak, sudah dengan yang baru. Kalau yang lama percuma dong, virusnya udah berubah. Iya, betul. Harusnya sudah yang baru sih. Tapi ya tadi itu, kalau memang belum pernah kena, baiknya menurut saya tetap vaksin sih. Tapi kalau misalnya udah pernah, ya terserah mau vaksin karena supaya mencegah yang baru, yang mutasinya itu kan juga bisa juga supaya nggak terlalu sampai parah gitu kan. Bisa Pak, tetap nggak apa-apa. Gitu. Cuma saya secara pribadi ya memang saya kan juga ada mempelajari untuk vaksin yang rekayasa ya Pak ya. Itu juga ada penelitian di luar negeri sana yang memang vaksin yang rekayasa itu kita kan belum tahu ya jangka panjangnya bagaimana. Ini ada baru-baru ini penelitian itu dari Denmark. Itu ternyata si mRNA-nya itu bertahan selama 28 hari, 1 bulan dalam darah. Padahal kalau cuman vaksin itu harusnya dia hanya beberapa hari aja, 1 mingguan harusnya udah hilang gitu.
Jadi kayak bertanya-tanya, ini jadinya dia apakah bereplikasi atau maksudnya berkembang biak di dalam tubuh kok masih ketemu selama 28 hari gitu loh. Tapi hanya sekitar 10% sih yang diketemukan itu penelitian di luar negeri. Jadi masih tanda tanya juga kalau di luar negeri sana. Jadi kalau saya sendiri pun saya mungkin akan vaksinnya dengan vaksin yang dari China aja sih. Vaksin yang bukan yang rekayasa genetik ya. Jadi vaksin yang memang virus yang dilemahkan itu sih. Ya, kayak vaksin Sinovac kayak gitu sih. Terus Sinovac. Itu kalau yang saya sendiri sih Pak, gitu. Secara pribadi Karena masih pro dan kontra soalnya memang karena juga datanya kan belum banyak juga ya untuk pos vaksinasi ini gitu. Karena Iya. memang vaksin ini di dunia ini kan juga belum lama, jadi artinya 20 tahun lagi gimana, 30 tahun lagi gimana juga kita nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan segala perdebatan yang ada, secara pribadi, Dr. Sasa lebih memilih yang vaksin dari China ya. Iya, kalau saya sih gitu sih Pak. Iya. Saya sepakat. Vaksin dari tipenya sih Pak, karena tipe yang virus yang dilemahkan itu dari keamanan, karena kan dia tipe virus yang dilemahkan. Karena kalau yang model vaksin dengan virus yang dilemahkan itu udah banyak di sebelumnya juga kayak gitu nggak menimbulkan masalah gitu Pak. Tapi kalau yang berdasarkan sejarah vaksin yang tadi itu ya cacar segala macam itu iya. prinsipnya seperti itu kan gitu ya. Iya, benar itu udah nggak ada masalah gitu selama ini fine aja. Kalau yang rekayasa genetik itu kita kan nggak ngerti nih berapa puluh tahun lagi masih kita nggak tahu gitu. Karena memang COVID ini kan benar-benar menjadi pandemi yang secara dunia luar biasa meratanya sehingga kayak kalau menggunakan yang dilemahkan produksinya nggak nguber, terus muncullah aneka jenis vaksin yang ada saat ini. Tapi kalau berdasarkan tadi yang Dokter Sasa tadi, saya bersyukur hari ini menjelaskannya benar-benar dari awal gitu ya, sejarah pertama kali vaksin dan jenis-jenis vaksin. Tapi kalau melihat seluruh sejarah tadi, saya menangkap juga semuanya itu adalah yang menggunakan virus yang dilemahkan, yang bisa bertahan sampai dampak vaksinnya itu bahkan ada yang sekali seumur hidup dan tidak ada efek apa-apa, boleh dikatakan secara keseluruhan, kecuali efek memang beberapa hari setelah vaksin sebagai simptom yang normal ketika seseorang diinjek virus yang dilemahkan ya dokter ya. Iya betul Pak, betul banget. Jadi udah aman gitu loh, pada terbukti kan dari berpuluh-puluh, masa beratus tahun malah kan. Iya itu Pak. Oke, Gitu. jadi cukup jelas kalau teman-teman bisa menyimak esensinya ya. Oke. Oke, dari segala pertanyaan sebenarnya sudah terjawab ya, secara esensi ya, secara esensi sudah terjawab. Kalau ada pertanyaan baru ya silahkan ya. Dokter mungkin bisa mengulang secara lisan karena kalau ditulis di chat bagi yang melihat di YouTube kan juga nggak bisa membaca ya, yaitu pertanyaan apa Instagramnya Bu Dokter dan juga YouTube-nya Bu Dokter. Oh iya, makasih Pak. Kalau Instagram saya Sajuni Wijaya, Sajuni Wijaja, WIDJAJA. Jangan lama ya. Iya, jangan lama. Iya. Kemudian kalau YouTube Dokter Sasa itu. Jadi dokternya ditulis DOKTER. Itu tadi saya udah tulis di kolom chat juga sih ya. Dokter Sasa gitu. Tapi Instagram memang saya lebih banyak pribadi juga sih Pak. Agak jarang saya untuk belum terlalu share kesehatan. Nah, kalau di YouTube sudah. Dan di TikTok juga ada sih, saya juga bikin TikTok Pak. Yang banyak pelajarannya di YouTube ya. Di YouTube, iya. YouTube Dokter Sasa. Ya, saya juga udah ngeliatin ada mengenai herbal, ada mengenai darah tinggi, darah rendah, mengenai gunanya bawang putih, gunanya bawang merah, gunanya pokoknya semuanya ada dah. Lengkap. Iya. Bahkan termasuk ini ya teman-teman suka olahraga ya, termasuk ngeplank, ingtung. Iya, itu sekalian Pak. Jadi untuk saya sendiri supaya saya termotivasi juga untuk melakukan. Iya. Karena kan kita harus melakukan apa yang kita katakan kan Pak. Jadi ya udah saya juga harus itu.
Ya, dan Iya. saya endorse juga begini ya. Kalau saya ini kan bikin webinar, jadi ini panjang nih 1,5 jam, 2 jam, karena emang kayak kuliah, kayak seminar. Jadi emang filenya panjang. Ada juga yang japri saya, Pak, tolong dong filenya dipotong-potong aja biar dengerinnya enak. Nah, seminar gimana dipotong-potong? Nah, maka solusinya sebenarnya ada solusinya. Lihat YouTube-nya Dokter Sasa. Itu cuma 6 menit, 7 menit, 4 menit gitu. Jadi satu topik 1 menit ya. Mengencangkan otot paha, udah gerakannya begini, selesai 4 menit satu gerakan gitu loh ya. Lalu gunanya kumis kucing satu selesai 5 menit. Jadi kalau mau yang pendek-pendek udah jangan cari di pola hidup sehat atau YouTube saya. YouTube saya ini orang yang emang niat mau belajar, mau dengerin kenapa, bagaimana sejarahnya, apa dan bagaimana. Nah, satu file minimal 1,5 jam ya. Memang orang mau belajar sehat. Nah, itu cari YouTube saya. Ya, tapi kalau mau yang pendek-pendek udah daripada saya bikin YouTube lagi atau bikin file-file lagi yang pendek-pendek, udah nggak ada waktu. Ya, lihatin aja punyanya Dokter Sasa ya, itu pendek-pendek ya. Oke. Iya, makasih Pak. Ya, jadi memang di pola hidup sehat ya, ini ada saran juga direct message ke saya supaya ngundang dokter ini ya, silahkan dikenalkan ke saya aja asal mereka mau diundang ya, dengan cara 2 hal sih. Yang pertama gratis, nggak usah ada bayaran, nah itu pasti langsung diterima. Kedua, ilmunya sejalan dengan kesembuhan holistik atau functional medical ya. Yang ketiga, kalau toh memang harus berbayar, sistemnya adalah barter atau kerjasama ya, mengendorse. Yang ketiga, yang keempat, yang berikutnya lagi boleh berbayar, tapi misalnya yang mengenalkan ini yang malah bayar ya. Ada kan dokter lain yang dia bayar, tapi yang mengenalkan itu, Pak saya sponsornya Pak, yaitu 1 sesi 10 juta saya bayar gitu. Wah hebat, boleh ya. Itu Pak Hendra tuh sudah menghadirkan beberapa dokter dan beliau yang bayar gitu ya, sehingga teman-teman bisa menikmati secara gratis ya. Kalau enggak ya mau nggak mau akan ada sponsor atau endorsement. Tapi yang di endorse ini juga tidak semua produk bisa ya. Ada yang pernah webinar lalu malah YouTube-nya saya matikan gitu ya, karena ya terlalu istilahnya itu sales banget gitu ya. Jadi ya saya kurang suka jujur gitu ya, sehingga ada yang menanyakan, Pak seminar yang dulu tuh nggak ada rekamannya gitu ya. Ya ada tapi saya matikan gitu ya. Jadi harus pada konsep yang lebih banyak mengedukasi ya. Setelah mengedukasi lalu memang teman-teman tertarik, contohnya seperti malam hari ini diperkenalkan ada SOP 5 unsur. Nah, teman-teman bisa nanti japri ke Bu Dokter atau lihat Instagram atau lihat YouTube mengenai SOP 5 unsur ya, yang memang juga sudah masuk berbagai di media ya, pemberitaan mengenai SOP 5 unsur, dan ternyata kalau nggak salah itu dari keluarga atau orang tuanya Ibu Dokter ya yang di Solo itu. Dari tante Tante. saya. Iya, Tante. tante saya yang awalnya bikin Pak Jarot. Jadi ya itu, awalnya aku nggak percaya, tapi aku datang sendiri lihat dan ya sudah, akhirnya saya juga malah jadi minum dan saya sendiri bikin gitu. Iya, karena banyak yang sehat sih. Jadi karena minum ini sop 5 unsur gitu. Ya, itu SOP 5 unsur dari sebenarnya menu atau resep dari Tiongkok ya, dari kelompok TCM, Tiongkok Chinese Medicine ya, dengan teknik tertentu yang teman-teman bisa kalau mau membeli ya tinggal diminum ya. Kalau bagaimana cara membuatnya ya memang tidak diajarkan kecuali ya orang lain yang mengajarkan. Tapi kalau yang dalam arti SOP 5 unsur yang berasal dari kota Solo yang saya pun pernah lihat beritanya heboh, ya itulah dari Tante Dokter Sasa sendiri. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup, jadi kita 1,5 jam selesai ya. Dokter, vaksin meningitis untuk radang otak perlu atau boleh diberikan untuk anak usia yang sudah 20-27 tahun untuk pencegahan radang otak, vaksin meningitis. Oh iya, terima kasih. Ya ini, jadi meningitis ini biasanya diberikan terutama untuk orang-orang yang mau ke Tanah Suci Mekah ya Pak ya. Karena di sana endemis. Jadi kalau mau ke Mekah itu umroh atau apa yang naik haji itu ya, nah itu biasanya diberikan tuh vaksin meningitis karena di sana itu
termasuk dia bakterinya itu endemis gitu sih. Tapi kalau mau di sini pun diberikan nggak ada salahnya juga gitu sih. Karena memang ada di rekomendasi yang tadi itu, rekomendasi dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam dan juga dari CDC pun ada memang gitu sih Pak. Dan itu termasuk vaksin yang ketika diberikan aman dalam hal kayak dampak-dampak samping karena menggunakan virus yang dilemahkan dan bukan rekayasa genetika ya dokter ya. Iya betul Pak. Yang rekayasa itu baru yang ini kok, yang mRNA ini, yang jenis-jenis yang COVID ini. Ya, karena Yang memang baru. wabahnya mendunia dan sepertinya butuh tindakan urgent dan semua negara berlomba membuat vaksin untuk mengatasi masalah di negaranya masing-masing ataupun di dunia ini. Tapi sekali lagi itu hal yang sangat baru dalam peradaban manusia. Kalau mau hati-hati ya menurut saya lebih baik ya. Kita bersikap hati-hati lebih baik. Oke, terima kasih Bu Dokter dan juga teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutkan dalam webinar selanjutnya. Kita akhiri sampai di sini. Terakhir mungkin Bu Dokter ada pesan penutup buat kita? Ya, terima kasih Pak Jarod. Pesan penutupnya buat teman-teman yang di sini ya inilah ya ikutin apa yang di pola hidup sehat ya yang seperti yang sudah dikatakan berkali-kali juga Pak Jarod, olah pikir, olah rasa, olah napas itu ya Pak ya, olah raga, olah makan. Nah, itu semua memang bermanfaat sih ya. Memang karena mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati sih. Jadi makanya vaksin ini pun kenapa saya juga senang karena kan prinsipnya sama ya, mencegah. Jadi mencegah itu selalu lebih murah juga sih sebenarnya. Jadi daripada kita harus mengobati gitu. Kalau udah terlanjur sakit ya lebih sulit seperti itu sih. Makanya ya dengan berbagai cara lah kita mencegah gitu. Gitu, Pak. Oke, Iya. terima kasih Bu Dokter, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Kalau dengan saya, ya mau tanya-tanya saya setiap pagi, Senin sampai Jumat, jam 5.30, saya jam 5.20 saya sudah buka Zoom saya, lalu bisa menjawab juga sampai jam 5.30, 5.40, olah nafas bersama, lalu olahraga bersama. Tadi pagi kita nggak sempat olahraga bersama karena pertanyaannya banyak sekali, tapi saya komitmen untuk menyediakan waktu saya setiap hari Senin sampai Jumat jam 5.20 saya sudah buka Zoom ya sampai jam 7.30 paling lama. Kalau bisa kita jam 7 sudah selesai. Tapi kalau saya nggak ada kegiatan yang harus ke airport dengan segera atau pekerjaan yang dengan segera, biasanya masih saya layani juga sampai jam 7.30 ya. Sampai jumpa besok pagi bagi yang ikut praktek olah nafas pagi hari bersama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih. Iya.